Itu yang membuat pede. Tidak boleh kalau negara yang buat, kalau swasta ya cerita lain. Ini kan negara bikin kebijakan mendiskriminasi, apalagi orang-orang yang terdiskriminasi. Orang yang saya bilang tadi kerja 15 jam, penghasilannya cuma 2 juta, 3 juta berapa? Kan sadis gitu. Jadi memang saya mohon maaf ya, memang sukanya pemerintahan sekarang ini ngambilin uang rakyat aja. Padahal banyak sumber-sumber uang yang jumlahnya ribuan triliun yang saya bisa tunjukkan itu bisa mereka dapatkan, tapi dia nggak berani mengambil. Maka itu adalah milik oligarki. Itu saya berhak yakin betul bahwa ini semua adalah desain daripada oligarki untuk tetap mendapatkan kekayaan. Jadi saya rasa mudah-mudahan ini tidak berhenti dan kita pastikan Jakarta harus menolak IRP. Karena kalau ini diterima maka akan di seluruh Indonesia ya, akan diterapkan juga. Tolak IRP! Tolak IRP! Silakan teman-teman dari yang ini yang ayo. Ini roda 4 Pak. Ini roda 4. Organisasi yang menaungi taksi online. Yang mana kami merasa keberatan di mana kebijakan IRP ini yang hanya boleh melintas hanya anggota umum plat kuning, sedangkan taksi online tidak. Padahal jelas dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 10 ayat 1 disebutkan kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dia dibayar. Jadi taksi online dan ojek online karena dia mengangkut orang atau barang dia dibayar, dia disebut angkutan umum. Tapi kenapa dalam Raperda IRP ini kami tidak mendapatkan pengecualian? Ya, kami disamakan dengan masyarakat biasa untuk membayar dalam hal itu. Kami merasa keberatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3 jelas disebutkan negara berkewajiban memberikan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada masyarakat. Jalan termasuk fasilitas umum, sehingga itu wajib digratiskan untuk rakyat. Tidak boleh negara berbisnis dengan rakyat. Infrastruktur yang pembangunannya dan perawatannya dibiayai oleh APBD dan APBN wajib gratis untuk rakyat. Maka dari itu apabila taksi online dan ojek online tidak mendapatkan pengecualian di jalur IRP, kami dengan tegas menolak penerapan IRP tersebut. Tolak IRP. Sebagai pusat pertama yang bikin peraturan pada ini kata Demokrat DPR meminta agar ojek online dan taksi online ini masuk ke kendaraan angkutan umum. Ya, saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 sedang mengalami amandemen. Ya, sudah masuk prolegnas dari tahun 2019, tapi sampai saat ini belum disahkan. Sehingga kalau kita mengacu pada pasal 1 ayat 10, setiap kendaraan artinya setiap adalah semua. Setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dia dibayar. Baik ojek online maupun taksi online itu termasuk angkutan umum. Itu jelas dalam Undang-Undang 22 tahun 2009. Ya, jadi saya tak ingin dibayangkan sebuah bisnis ekosistem bisnis yang sudah menghasilkan memproduksi ratusan triliun dari para aktor di dalamnya itu tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Mereka ini bukan pekerja, mereka ini tidak ada undang-undang pekerja yang melindungi mereka. Yang kedua, undang-undang lalu lintas tadi itu memang belum diakui. Jadi bayangkan, Perpu itu harusnya untuk itu. Kalau mau bikin perpu itu yang mendesak tuh itu. Hidup! Ya, bukan yang lain-lain. Tapi didiamkan saja. Padahal tuh mereka sudah memproduksi ratusan triliun bagi bisnis ini. Tapi negara ini apa ini? Jadi memang sontoloyo lah. Rezimnya sontoloyo. Udah berkali-kali mereka. Tinggal sekarang. Oke, ini kan katanya belum sempat dibahas juga Pak. Apakah ini wacana ini supaya untuk berhenti nggak sampai ke tahap pembahasan? Oh iya dong. Ini Anda tahu kan rezim ini seringkali bikin keputusan ngumpet-ngumpet kan. Jadi setiap ada wacana seolah-olah nggak ada tiba-tiba jadi gitu. Nah ini maksudnya kita ngasih warning, jangan merampok uang rakyat.
Ya, lebih dari 50 tahun jalan ini gratis. Kita udah bayar pajak. Jangan lagi pakai. Di Singapura, pendapatan per kapita 16 kali lebih besar dari pendapatan per kapita Indonesia. Rakyatnya masih ngomong, Pak, ini electronic rob people. Ini adalah perampokan uang rakyat secara elektronik. Itu yang pendapatannya 16 kali loh, lebih besar dari Indonesia. Jadi kalau Anda sekarang digaji 5 juta, mungkin menjadi 80 juta. Mungkin ada IRP nggak ada masalah kali kan kalau gaji 80 juta. Orang Singapura yang segitu aja itu masih menganggap ini perampokan karena nggak boleh seperti itu mendiskriminasi. Jadi kira-kira udahlah, jangan lagi main-main. Dan ya kalau mau jujur ini dia karena tidak mendengarkan hati rakyat karena tidak dipilih oleh rakyat ya. Jelas. Anda baca undang-undang bahwa kepala daerah itu bupati dipilih secara demokratis. Dipilih itu demokratis, diuraikan pilihan langsung atau DPRD atau tapi dipilih secara demokratis, bukan diangkat. Itu undang-undang dasar. Ketika itu diangkat, itu sudah pelanggaran undang-undangnya melanggar demokrasi. Tapi kan udah tahu Mahkamah Konstitusi apa semua sudah menjadi satu grup yang di bawah naungan kehendak oligarki. Kira-kira begitu. Oleh presiden apa semua menganggap rezim ini adalah menjadi apalah ya penjalan kehendak daripada oligarki. Berbahaya negara ini. Terima kasih. Saya rasa teman-teman nggak berhenti kan ya? Terus, siap Pak, kawal terus, siap. Hari ini, Mbak, hari ini kedua kami punya sekarang kami dalam perwakilan untuk kebijakan IRP atau kementerian IRP kami nggak sampai kapan bu? Ada mediasi. Dan yang kedua lagi, pertanyaan gini Mbak, kalau Mbak nanya kenapa motor listrik diperbolehkan, sementara ujian layaknya belum ditentukan bos, disahkan itu aja pertanyaan. Itu aja dulu Pak. Motor listrik mau beli dulu, tanyakan. Suaranya nggak ada Mbak, jalanan banyak orang apa kami ini juga gitu, kami pulang sehari-hari kami dulu, Bapak belum mediasi, kita dianggap. Kita tidak ada mediasi, kami melakukan PJ Gubernur. Kita juga dulu Pak, yang ada acara buat kita kasih keputusan. Lihat kan yang lain itu aja. Dari Aksa. Mbak, ini ada apa humasnya nih? Barangkali bisa menerangkan lebih jadi gini, saya Afin dari Mas Media diinisiasi dari aktivis ojek online yang memang dari dulu sampai sekarang aktif untuk bergerak melakukan kegiatan-kegiatan aksi dalam rangka membela kepentingan pejuang. Predator ini berawal dari keresahan teman-teman tentang akan diberlakukannya atau wacana untuk IRP. Jadi sebelum itu ketok palu, kita sudah melakukan kegiatan untuk pengumpulan massa aksi 251 di depan gedung DPRD DKI Jakarta yang kemarin. Nah, setelah itu tidak ada pengaruh yang signifikan. Artinya hanya beberapa dari perwakilan dari fraksi PKS mendukung kami untuk menolak IRP itu diberlakukan. Akan tetapi kami tetap bergerak. Hari ini kita jadwalkan 802 aksi predator menggugat jilid 2 dengan massa yang lebih besar karena kita melibatkan dari komunitas dari beberapa aliansi ojek online yang ada di Jakarta bahkan Jabodetabek, karena kita semua adalah satu kesatuan sebenarnya untuk ojek online ini. Kita satu solidaritas karena kita berdampak terhadap apa yang nanti akan diterapkan oleh kebijakan pemerintah DKI Jakarta ini. Maka sasaran kita adalah di depan balai kota, dan ini pun dipicu oleh aksi daripada tanggapan dari Pak Syafrin yang mengatakan bahwa aksi demo yang 251 yang kemarin itu tidak dampak sama sekali terhadap masalah di IRP ini. Ojol masih tetap dikenakan tarif. Namun bukan itu aja tujuan kita. Karena di sini dari aksi predator 802 menggugat ini mempunyai tujuan bahwa teman-teman ini mempunyai anak, mempunyai
mempunyai keluarga, mempunyai saudara yang selalu melintas di area 25 titik yang akan diberlakukan ERP ini. Maka berdasarkan keresahan tersebut, mereka berpikir kita harus turun aksi, kita harus peduli, karena yang kita bela bukan hanya ojek online. Yang kita bela adalah teman-teman yang terkena dampaknya, baik itu pekerja, buruh, semua yang pakai motor yang lalu lalang di DKI Jakarta. Karena para teman-teman yang di luar Jakarta pun akan merasakan apabila dia dapat orderan di Jakarta, tiba-tiba melintas di jalan ERP harus dilanjut biaya. Sedangkan ordernya aja udah kecil, harus dipotong, nggak habis penghasilan kita. Betul. Belum ada. Sementara ini dari predator, dari inisiator, dari perangkat aksi tegas. Kita nggak ada mediasi, kita nggak ada kompromi, kita nggak ada basa-basi bahwa kita menolak tegas. Artinya kita hanya menuntut untuk yang pemangku kebijakan di DKI Jakarta untuk membatalkan ERP ini. Jadi kita pun sempat dari Kadisub akan mengundang dari para inisiator aksi dari predator ini untuk berdiskusi. Datang, kita menolak. Itu beberapa minggu yang lalu sebelum aksi ini terjadi. Setelah aksi 251, ya 251 terjadi video di beberapa WA berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Syafrin tentang bahwa ojek online itu tidak ada efeknya bagi untuk kebijakan ERP ini. Makanya kita berjuang melakukan aksi yang kedua ini. Ya, paling tidak gini Pak, secara tidak langsung Mbak bisa dilihat di Sering Gol bahwa Pak Syafrin itu mengatakan bahwa demo 251 tidak berpengaruh terhadap kebijakan ERP. Artinya seolah-olah Pak Syafrin menganggap kita ini nggak punya masa, nggak punya kekuatan, nggak punya daya untuk menolak itu semua gitu. Jadi kami merasa terpanggil, kami merasa terhina, kami merasa direndahkan. Karena selama ini kami melakukan aksi-aksi yang kesekian kalinya ini, karena bukan untuk kepentingan kami pribadi, buat kepentingan orang banyak. Apa namanya Pak? Hafid. Ya. Dengan Pak Hafid ini. Hafid Prestio ya. Wawancara ini.